Selamat malam, jemaat yang ada di mana saja berada. Malam ini kita berjumpa dalam pelayanan Night Call GPIB. Dengan saya, Pendeta Rudi Ririhena, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kelapa Gading, Jakarta. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, sebelum kami beristirahat malam ini, kami suka membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tuntunlah hamba dan jemaat-Mu melalui Roh Kudus, supaya firman-Mu ini memberi kekuatan bagi kami dalam menjalani hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal 5, pada ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima yang menyatakan demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita malam ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hidup kita di dunia ini bagaikan suatu perjuangan. Dan dalam setiap perjuangan, tentu saja semua orang ingin keluar sebagai pemenang. Penulis 1 Yohanes menyebut pemenang itu adalah dapat mengalahkan dunia. Nah, persoalannya bagi kita adalah bagaimana kita bisa mengalahkan dunia dan kita bisa keluar sebagai pemenang. Supaya kita bisa menang, maka kita harus memiliki kekuatan. Dan kekuatan ini adalah modal utama bagi kita yang dapat kita andalkan untuk dapat mengalahkan dunia. Penulis 1 Yohanes mengatakan kekuatan itu adalah iman kita. Iman kepada Yesus Kristus, anak Allah. Iman berarti ada dua catatan yang mau saya sampaikan di sini. Yang pertama, percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah. Percaya tidak hanya di bibir. Seperti kalau ada orang bertanya kepada kita, apakah Anda percaya pada Yesus? Lalu kita menjawab, percaya. Bisa jadi jawaban kita itu hanya di bibir saja. Percaya yang mau ditekankan di sini adalah kita mempercayakan diri kita di dalam tangan Kristus, di dalam kuasa Kristus, dan biarlah kita dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Ketika kita dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus, maka di situ ada kekuatan Allah dalam hidup kita. Ada Roh Kudus yang berkarya dan menuntun hidup kita. Tidak semata-mata kemauan kita, tapi biarlah kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang berkarya di dalam hidup kita. Yang kedua, iman harus disertai dengan ketaatan pada perintah-perintah Yesus Kristus.
Iman tanpa ketaatan akan menjadi sia-sia belaka. Jadi iman dan ketaatan pada firman Yesus Kristus harus berjalan bersama-sama. Dan dia harus menjadi nyata dalam setiap ucapan dan tindakan kita dari hari ke hari. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itulah 2 poin yang mau digarisbawahi malam ini. Iman dan ketaatan pada Yesus Kristus, Anak Allah. Ini yang menjadi kekuatan kita supaya kita dapat mengalahkan dunia. Pertanyaannya bagi kita adalah, dunia seperti apa yang kita mau kalahkan? Dunia yang di dalamnya kita jumpai seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Saya memakai ini sebagai ayat bandingan dalam renungan kita. Kita bisa buka Alkitab kita, 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi, dunia yang di dalamnya terdapat keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah, ini kalau dijabarkan, maka dia menyangkut seluruh keberadaan hidup manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. Ini juga sekaligus mau menggambarkan kelemahan dan keserakahan kita sebagai manusia. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh saudara dan saya, oleh manusia, tentu saja kita tidak mampu untuk mengalahkan yang namanya keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup yang berasal dari dunia. Karena kita masih terikat dengan kedagingan kita. Tetapi kita jangan berkecil hati dulu. Ya. Dengan iman yang sungguh kepada Yesus Kristus, Anak Allah, dan ketaatan yang sungguh pada perintah-perintahnya, pada firman-Nya, ini menjadikan kekuatan yang kokoh bagi kita untuk dapat mengalahkan dunia dengan berbagai pengaruh negatif yang ada di dalamnya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jangan kita berkecil hati jika kita harus menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini. Entah karena pergumulan pribadi, pergumulan rumah tangga, pelayanan, terlebih lagi sakit penyakit. Apalagi saudara-saudara kita yang saat ini bergumul dengan COVID-19. Mereka hanya bisa berserah pada Tuhan. Kekuatan kita menghadapi semuanya adalah iman yang sungguh pada Yesus Kristus, Anak Allah, lain tidak. Ini modal utama kita. Ada banyak hal silih berganti, ada banyak tantangan yang Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat hadapi, juga saya. Tetapi malam ini kita diingatkan, kita dapat mengalahkan semua itu. Kita dapat keluar sebagai pemenang kalau kita punya iman. Iman yang tertuju pada Yesus. Dan dengan segenap hati, kesungguhan kita percayakan seluruh keberadaan hidup ini dalam tangan Tuhan. Ketika kita menyerahkan seluruhnya pada Tuhan,
percayalah saudara. Saudara dan saya bisa melewati satu persatu tantangan itu. Kita bisa mengalahkannya dan kita bisa keluar sebagai pemenang. Nama Tuhan dimuliakan ketika kita melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Bagaimana kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk keluar sebagai pemenang. Yakinlah bahwa dengan iman kita dapat mengalahkan dunia. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, puji syukur, sebelum kami beristirahat malam, kami sudah membaca dan merenungkan sabda-Mu. Biarlah dalam tuntunan Roh Kudus, kebenaran firman-Mu memberi kami kekuatan iman, sehingga kami sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, yang memiliki kuasa baik di sorga maupun di bumi, yang dapat memampukan kami sebagai anak-anak Allah menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup ini. Dan kami percaya kami dapat keluar sebagai pemenang. Bapa yang kekal kudus, kami teringat mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan tolong mereka dan berkati mereka Bapa. Tuhan dengar doa-doa yang dinaikkan. Dan kami percaya dalam iman yang sungguh kepada Yesus, mereka juga dapat keluar sebagai pemenang, melewati sakit, penyakit, dan berbagai pergumulan yang ada. Kami berdoa bagi Majelis Sinode GPIB, juga Departemen Pelkes dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukannya. Tuhan beri hikmat, kuasa, akal budi, tuntun kami semua, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik bagi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Kami mau beristirahat malam ini Bapa. Biarlah Tuhan menyertai kami dalam istirahat ini. Sampai besok kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat lagi. Inilah doa kami Bapa. Ampunkanlah segala dosa dan salah kami. Lalu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudara jemaat. Selamat beristirahat. Dan biarlah firman Tuhan tadi memberi kekuatan iman bagi kita. Amin.